Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mau lagi ya di bincang pagi titik balik perubahan. Setelah beberapa hari kemarin kita off. Baiklah, sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kuliah kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Halo Bang Jago. Oke. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin obrolan tiap pagi kita. Solving ego ya. Ini dia. Oke Bang, siap Bang. Pagi ini kita lanjutin yang halaman 165 ya, atau mungkin 167 kalau di buku ya. Jadi di sini menyaksikan atau mengamati tidak terfokus pada ide atau gambar ya, tetapi memungkinkannya mengalir tanpa keterlibatan. Jadi betul-betul tidak mengambil posisi ya, tidak mengambil posisi dalam ide atau dalam gambaran ya. Dia bukan merupakan bagian dari ide ya, gitu ya. Yang merupakan bagian dari ide. Jadi memang katakan data-data itu biarkan saja dia mengalir begitu ya. Jadi biarkan saja dia mengalir. Jadi tidak usah dulu ada tidak perlu dimaknai begitu ya. Kalau dalam proses pengamatan tuh, ya mungkin diberi kode-kode tertentu saja gitu ya. Apa yang mengalir. Nanti setelah itu mungkin ya baru diterapkan. Lalu diterapkan dalam kerangka tertentu gitu ya. Misalnya ada data 1 sampai 1000. Ya biarin dulu aja gitu. Biarin dulu. Tidak usah mengambil bagian pada gambaran tadi. Nanti setelah datanya dikumpul, lalu diterapkan ya. Diterapkan dalam kerangka, katakan kerangka psikologis, atau mungkin kerangka spiritual gitu. Nanti kemudian tuh data-data ini bermakna dalam kerangka ini. Ya. Jadi data-datanya bermakna dalam kerangka. Ini seperti itu. Orang kemudian menyadari bahwa
gambaran pemikiran timbul secara spontan dan arus pemikiran bersifat impersonal. Pikiran itu bukan milikku ya, karena tidak melibatkan aku. Atau juga bisa disebut misalnya pikiranku, tapi kunya ini tidak bermakna akar kedirian, tapi bermakna pengalaman biasa saja gitu ya. Jadi ku ini bisa ada dua ya maknanya, di mana sebagai akar kedirian atau ini hanya bermakna sebagai yang mengalami. Ini perlu dibedakan ya, perlu dibedakan. Seperti mata fisik melihat gambar, ia tidak mengklaim kepemilikan gambar tersebut. Jadi tidak menjadi ya, akar kedirian. Yang kebanyakan konflik itu kan sebenarnya karena pada misalnya gini. Konflik ini kan macam-macam penyebabnya. Ada yang bersifat insting ya. Kemarahan itu ada yang bersifat insting, ada yang bersifat sosial itu kan narasi misalnya. Naratif. Naratif itu misalnya gini. Si A dan si B. Si A punya narasi bahwa kecap X ini kecap terbaik di seluruh planet. Itu narasi dalam miliknya si A. Sementara si B bilang kecap X ini KW1 gitu ya. KW1. Ini bisa bunuh-bunuhan nih. Ini bisa bunuh-bunuhan. Karena beda narasi. Bunuh-bunuhannya ini karena pada narasi ini ada akar kediriannya. Pada narasi ini ada akar kedirian. Ini yang bikin bunuh-bunuhan akar kedirian ini. Banyak hal kan yang nyawa melayang, penderitaan itu hanya karena narasi yang menjadi akar kedirian. Kadang-kadang ya bukan hanya kecap yang menjadi akar kedirian, ya kan? Yo guru, narasi tentang guru misalnya. Untuk orang kalau ini dijadikan akar kedirian, narasinya ya. Narasi tentang Nabi, itu orang bisa bunuh-bunuhan. Bisa bunuh-bunuhan, hanya gara-gara beda narasi. Nah, kita memang sebagai makhluk sosial itu memang akar kedirian itu diikatkan pada narasi-narasi ini. Ya, narasi kebangsaan, narasi kemakmuran gitu ya.
Dan itu apa? Ini harus dilampaui gitu. Harus dilampaui. Jangan sampai kita mati gara-gara narasi. Mati gara-gara. Jangan sampai kita menderita gara-gara narasi. Narasi ini kan katanya ini. Katanya. Ya kan? Harusnya kan apa? Kalau tidak ada akar kedirian di sana misalnya, ya kita masuk aja di dalamnya gitu. Benar enggak? Ya kan? Jadi apa namanya itu? Ya kita kan, ya memang betul narasi itu ya bisa memberi gambaran dari jauh. Tapi kan tidak boleh berhenti di situ, mesti masuk di dalam yang dinarasikan kan. Nah kalau berhenti di narasi dan apalagi itu dijadikan akar kedirian itu ya, itu masih ada konflik di sana, ada potensi konflik. Nah, potensi konflik. Apalagi kemudian tuh di era media sosial ini, itu orang kadang-kadang itu ya kita tidak apa namanya ya, di media sosial ini kan narasi itu bisa disebarkan secepat kilat. Akhirnya viral konfliknya. Viral. Makanya apa ya? Sampai ada pemadaman kuota ya beberapa tahun lalu itu di eranya Pak Wiranto. Ya karena itu memang narasinya telah memicu konflik. Narasinya memicu konflik dan terdistribusi secara masif. Seperti itu. Mestinya itu kita tidak apa ya, emang ini sebuah tahapan ya, tahapan. Jadi social being itu, akar kedirian itu pada narasi. Narasi kesukuan lah, narasi komunitas, apalah. Ya social being itu akar kediriannya pada narasi. Narasi kebangsaan, narasi ya komunitas agama, narasi komunitas sains, semuanya di situ. Tidak murni akar kediriannya. Tidak murni. Dan kalau sudah jadi akar kedirian ini, narasi ini dia tidak tersadari sebagai narasi gitu. Dia tersadari sebagai narasi. Ini penting ya, karena kita lagi bahas bab menyaksikan narasi-narasi yang menjadi akar kedirian. Kita mengalami apa ya? Adiksi ya. Kita kecanduan. Kecanduan. Jadi kalau dia bisa melihat bahwa narasi ini bukan akar kedirian yang murni, itu orang bisa sampai pada ilallah secara murni dia. Bukan hasil ilallah, hasil narasi. Itu dalam istilahnya ini ya, Profesor Kadirun Yahya, bukan ilallah buatanmu sendiri. Bukan ilallah hasil narasi. Ya, kita kan ribut ini di tingkat narasi. Sama aja sebenarnya.
narasi tentang teologis, itu narasi aja itu. Makanya kita selalu mengatakan bahwa tidak mungkin berbeda imannya itu jika dia kesadaran murni. Ya, dia hanya berbeda di level narasi. Ya, social being ya, manusia itu sebagai apa, narasi, budaya yang narasi ya, culture boleh. Kita lihat misalnya Hawking ya, Hawking itu luar biasa. Dia kemudian melampaui seluruh narasi tentang Tuhan, narasi tentang macam-macam. Setelah dia lampaui narasi, dia konfirmasi sendiri. Maka ketika itu dia mencapai kesadaran murni, gitu ya. Dia bereksistensi sendiri. Nah, kita ini kan agak-agak apa ya, tidak mau bereksistensi, hanya mau bereksistensi pada narasi. Nah, ini kita banyak buang-buang umur. Buang-buang umurnya itu tidak mau bereksistensi dalam kesadaran murni, atau pada kesadaran murni kita sudah puas dengan eksistensi pada narasi kesadaran murni. Nah, ini. Termasuk dalam agama juga, termasuk dalam sains juga, orang udah tidak cukup. Dia tidak mau bereksistensi pada kenyataan sesungguhnya. Dia cukup puas dengan dapat ceritanya, gitu ya. Dan anehnya itu, narasi-narasi tadi itu menjadi sumber konflik. Aduh. Ya kan, menjadi sumber konflik. Akhirnya itu main anti-antian itu. Main anti-anti. Anti narasi ini, anti narasi itu. Tidak sadar kalau narasi itu sudah menjadi akar kedirian. Itulah yang disebut akar kediriannya adalah pikiran. Akar kediriannya adalah pikirannya. Nah, ini repot kita. Repot. Dan itu menghambat evolusi kesadaran. Karena sudah terjebak pada narasi. Ya, ini penting ya. Apalagi ini mau pemilu, mulai muncul lagi nih ya, narasi-narasi yang akan memperkuat akar kedirian. Narasi-narasi yang akan dijadikan akar kedirian. Ini jadi pemilu ini cobaan keimanan sebenarnya ini. Cobaan keimanan ya. Jadi seluruh peristiwa sosial itu hati-hati mengambil posisi. Jangan coba-coba misalnya apa pada narasi-narasi itu loh. Ya kan. Jangan coba-coba narasi. Makanya yang apa ya, kita mesti mampu melihat motif. Cara apa kita harus mampu melihat cara bereksistensinya gitu. Jadi kayak misalnya nih dapat narasi, maka kita harus cek cara bereksistensinya. Ya, soalnya orang itu akan narik-narik ke cara bereksistensinya dia gitu. Narik-narik aja tuh. Kita tarik-tarik, ya jangan, udah belajar lama-lama kita ya. Mau ditarik-tarik juga ke cara bereksistensi lama ya rugi. Apalagi yang baru-baru. Ya itu. Jadi kita perlu sampai pada pengalaman penyaksian dan pengamatan murni.
tampak jelas bahwa pemikiran tidak dibuat oleh satu persona unik disebut aku. Jadi ketika kita sampai pada pengalaman penyaksian dan pengamatan murni, semua aku itu ya hanya satu gitu, akunya gitu ya. Hanya Allah itu yang punya aku. Adapun kuh kita ini, ku tidak sebagai source of existence, tapi ku sebagai pengalaman subjektif. Jadi kunya kita ini, ku pengalaman subjektif. Ku, kita bikin puisi, bisa sebagai source of existence, bisa sebagai pengalaman subjektif. Ini perlu dibedakan ya, perlu dibedakan. Seperti itu. Oke. Itu paling penting. Paling penting. Makanya itu kalau misalnya kita ini sebagai bekal menghadapi 2024 ya. Kalau kita misalnya menemukan narasi yang harus kita periksa pertama, kita tanyakan kepada yang membawa narasi itu, atau kalau kita tidak sempat tanyakan, kita lihat cara bereksistensinya. Apakah cara bereksistensi sebagai human, sosial, atau spirit. Kita lihat ini aja. Dan sebenarnya ini bisa dirasakan kok ini. Bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Oh ini social being ya. Social being. Oh ini tidak murni. Tidak murni. Jadi kalau human being itu hidup untuk makan ya. Oh ini orang cari makan ini. Hidup untuk makan. Kan human being kan gitu ya. Hidup itu hanya untuk makan. Oh ini hidup untuk status. Hidup untuk status sosial. Yang spiritual being ini hidup untuk peragaan kemuliaan Tuhan. Jadi kita bisa bedakan. Oh. Dan ini memang butuh butuh kelatifan, butuh kelembutan untuk membedakan rasa dari cara bereksistensi. Jadi rasa cara bereksistensi itu beda dia. Seperti itu. Jadi kita zauk namanya. Zauknya itu beda lah. Misalnya orang ngutip dalil, ya, lah itu kita ya dalilnya benar. Tapi dalil tadi keluar dari jiwa yang bereksistensi hidup untuk status misalnya. Itu kan social being ya. Social being. Nah ini spiritual being itu hidup untuk peragaan kemuliaan Tuhan. Beda motif jadinya. Untuk peragaan kemuliaan.
Motifnya ya, motifnya. Cara bereksistensinya sebagai spiritual being, motifnya untuk peragaan kemuliaan Tuhan. Motifnya ini untuk status, beingness. Hidup untuk makan dan seks, ini human being gitu ya. Dan sebenarnya ini kita bisa amati gitu ya, bisa amati. Bisa amati. Dan ini bisa diamati sendiri. Bisa diamati sendiri. Ini bagus nih, soal narasi ya, atau pemikiran. Pemikiran adalah hasil dari kombinasi dan permutasi. Jadi dia ada ide-ide yang bermuatan emosi yang dimainkan di papan permainan. Ada ide-ide itu. Dia hanya narasi, ya, hasil narasi-narasi. Yang itu kadang-kadang itu emosinya ini. Jadi narasi itu sudah bermuatan emosi. Narasi keagamaan, ya, narasi kebangsaan, narasi komunitas, termasuk narasi tentang merek-merek dagang. Itu kan dibangun emosi gitu ya. Dibangun emosi. Bangun emosi. Kayak apa ya? Peristiwa Holocaust itu kan narasi tentang suku yang suci ya. Hitler itu Jerman ya, Jerman. Dia membangun narasi bahwa Jerman ini ras yang paling suci di muka bumi. Seperti itu. Ini penting ya. Itu paling pokok tuh. Jadi kita hati-hati nih ya, kita harus berlindung. Jadi minal jinnati, kalau ini ya dorongan, mungkin ini ya human being ini bisa lah dari jin. Tapi kalau narasi ini kan bisa juga dari jin, bisa juga dari manusia ya. Jadi minal jinnati wanas, kita mesti berlindung dari narasi-narasi yang disebarkan oleh jin dan manusia. Kita mesti ini banyak kontemplasi dalam surat An-Nas. Biar tahun politik ini tidak berat biaya psikologisnya gitu ya. Jadi bahwa narasi ini hanya sebuah pengalaman subjektif, bukan akar kedirian, tapi di sana memang ada tarikan emosionalnya itu. Jadi emosi itu menciptakan sense of I ya. Dia menciptakan sense of I, aku. Sensasi-sensasi itu menciptakan sense of I. Seperti itu. Jadi kalau kita bisa menyadari bahwa banyak narasi yang sudah
menjadi akar kedirian kita, kita sudah menyadari itu. Jadi apa ya, ada kalau di dalam ini kan syahadat itu ya, polanya kan nafi isbat. Jadi nafi isbat, nafi ya. Nafi itu jiwa menolak. Jiwa mewajibkan dirinya ya. Jiwa mewajibkan dirinya. Mewajibkan diri untuk menolak bereksistensi sebagai human social being. Bereksistensi sebagai human atau social being. Isbatnya, jiwa mewajibkan dirinya untuk bereksistensi sebagai spiritual being. Nafi isbat kan kurang lebih begitu. Jadi, pertama-tama mesti ada kesadaran pada akar kedirian yang terbatas. Kemudian dia mewajibkan dirinya untuk menolak itu. Ya kan? Jadi ini nggak bisa ikut-ikutan gitu, nggak bisa ikut-ikutan. Persaksian itu kan adalah sebuah level kesadaran untuk dirinya sendiri. Untuk menerima ya atau merangkul akar kedirian yang abadi tergantung isu jiwanya yang hak. Nah ini kan secara apa itu la ilaha illallah kan kurang lebih maknanya begini. Jiwa sudah sampai pada kesadaran untuk mewajibkan diri menolak bereksistensi sebagai social human being. Ini namanya gerak revolusioner. Ya. Revolusioner. Transformasi yang bersifat revolusioner. Dan itu bukan, nggak boleh hanya sebatas narasi. Seperti itu. Jadi dia nggak boleh narasi. Ini adalah jiwa. Jiwa. Makanya kalau misalnya tiba pada kesadaran level kesadaran ini, kesadaran murni itu, kita tidak akan berbeda imannya gitu. Mau berbeda di mana? Berimannya pada Tuhan yang hak, pada Tuhan yang esa, yaitu ilallah. Itu ya, ilallah. Jadi kita apa? Tetapi memang kemampuan untuk apa namanya itu, untuk bisa menyaksikan akar kedirian, narasi sebagai akar kedirian itu setelah kehadiran cahaya Tuhan itu sendiri. Itu yang disebut bahwa orang beriman nggak beriman itu kata Allah itu urusanku gitu. Karena kita tidak bisa beriman melalui narasi gitu loh. Iman itu tidak melalui narasi. Iman itu melalui kehadiran langsung gitu. Ya kan? Kalau yang melalui narasi namanya budaya.
Kalau yang melalui narasi namanya politik, bukan iman. Dia bukan iman kalau melalui narasi. Nah, jadi ini kita pertanyakan ke dalam imanku, ini iman menurut narasi atau itu adalah sebuah level jiwaku sendiri. Sebuah level kesadaran. Nah, itu monggo masing-masing di konfirmasi. Jadi tidak perlu takut bahwa ini Bang Aswar nih menyebarkan narasi. Enggak. Enggak. Harus karena iman yang kita pahami itu jiwa harus mewajibkan dirinya, bukan karena dipersuasi. Dia harus sampai pada kesadaran ini gitu. Dia beriman secara substansi, tidak secara politis. Itu yang dibutuhkan jiwa sendiri. Ya makanya narasi itu hanya pengamatan dari jauh gitu ya. Jadi iman itu bukan butuh narasi dia. Iman itu butuhnya hidayah. Adapun narasi itu biar orang bergerak. Jadi narasi itu untuk memperlihatkan dari jauh gitu ya. Jangan sampai iman butuh narasi, wah. Iman itu butuh hidayah. Perlu hidayah. Narasi itu diperlukan untuk memperlihatkan dari jauh gitu. Pengamatan dari jauh. Narasi itu pengamatan dari jauh. Jadi kita memerlukan narasi untuk mengamati dari jauh. Jangan menjadi itu. Jadi tidak bisa ditempel begitu saja narasi lalu kita beriman, kan tidak bisa. Nggak bisa difotokopi iman itu. Itu adalah proses transendensi. Yang harus dinarasikan itu adalah tahapan transendensinya. Imannya itu sendiri itu adalah sebuah level jiwa kok. Level jiwa. Sebuah level jiwa. Kayak itu ya. Narasi tahapannya itu memang harus biar orang bisa mengamati dari jauh. Lalu setelah dia amati dari jauh, lalu dia masuk sampai pada akhirnya itu jiwa itu bersaksi sendiri aslinya. Pada akhirnya jiwa itu akan sampai pada kesadaran mewajibkan dirinya. Kalau sampai begini udah selesai. Itulah kekuatan hidayah. Kekuatan hidayah itu jiwa kemudian mewajibkan dirinya sendiri. Makanya dari pandangan kesadaran itu nggak mungkin orang beda imannya, nggak mungkin. Karena memang itu pada akhirnya dia akan sampai pada la ilaha illallah gitu. Menolak bereksistensi pada yang terbatas dan jiwa itu mewajibkan diri untuk bereksistensi pada yang hakiki. Itu sudah gimana ya? Emang itu jiwa tahu itu gitu. Memang jiwa tahu itu. Itu memang ya kesadarannya jiwa ya begitu itu gitu. Sebagaimana halnya kesadaran buah tomat, pasti pohon tomat gitu ya. Ayam bertelur itu kan
tensi dari kesadarannya gitu. Tensi dari kesadaran. Itu yang penting. Itu yang paling penting. Dan iman itu adalah proses transendensi, bukan proses bukan proses analisis ya. Jadi emang jiwa itu sudah tahu dia itu transendensi memang. Dia sudah tahu gitu. Nah, budaya mengaburkan itu gitu. Justru budaya, narasi itu mengaburkan itu. Tapi kalau dikasih peta, jiwa itu mencari itu gitu. Enggak, aku ngapain aku ini hadir ke sini untuk memperagakan kemuliaan Tuhanku kok. Kebermaknaan jiwa itu jika dia memperagakan kemuliaan Tuhannya. Nah, ini penting untuk para pembelajar spiritual itu. Setiap tindakan ini peragaan kemuliaannya enggak sih? Nah, pertanyaannya begitu ya. Ini termasuk atau tak, misalnya ya, kita mau perenungan. Tadi itu termasuk peragaannya enggak ya? Peragaan kemuliaannya. Pasti kalau ini jiwa bilang ya. Terus level berapa? Peragaan kemuliaannya, tapi ya levelnya berapa? Oh, 400. Masih 400 ya. 500. Ya, alhamdulillah. Dan 600. Alhamdulillah. 700. Alhamdulillah. 400 itu kita sebagai orang spiritual masih gitu ya. Masih Jadi kita mesti kontemplasi dan introspeksi. Tadi itu saya ngucapnya ya tiap hari ya seperti itu muhasabahnya ya. Muhasabahnya. Jadi dari nggak nyangka menjadi kita ganti, kita naikkan lagi lah, nggak nyangka ya. Sekarang menjadi Oke lah, pagi ini itu dulu ya. Soal menyaksikan atau mengamati. Dalam hal ini kita menyaksikan atau mengamati, jangan sampai narasi itu menjadi akar kedirian. Itu narasi itu sifatnya know about ya. Yang kita butuhkan itu adalah pengetahuan langsung ya. Pengetahuan langsung yang sifatnya itu adalah ini. Bukan berarti kita harus seperti teman saya gitu ya. Seluruh narasi dibakar. Ya jangan, itu mah konyol juga. Ini penting. Tapi jangan sampai dijadikan akar kedirian. Narasi jangan sampai dijadikan akar kedirian. Tadi 200. Tadi 500. 500 tuh alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Oke lah, itu dulu pagi ini ya. Ya, pokoknya kita fokus cara beresistensi saja. Dan itu kita ya pokoknya sebisa mungkin, sedominan mungkin
cara bereksistensinya ya spiritual. Turnuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Oh ya, nanti malam kita ada sesi praktek tapping for healing ya teman-teman. Terima kasih. Kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.